Ternyata kalau kita urut lagi sejarah silsilah Nabi Isa, Yesus, ini bisa membuktikan bahwa kesempurnaan Al-Quran. Sekaligus juga membuka ada sesuatu yang aneh dalam Injil tentang silsilah Nabi Isa dan Yesus. Begitu juga dengan silsilah daripada keluarga Imran di Nabi Musa. Kenapa gitu? Ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, limpahan karunia rezeki hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas fitnah dari saudara Gracia Pelo yang menyebutkan bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan fakta sejarah. Hal ini berkaitan dengan silsilah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam pandangan saudara kita yang Kristiani. Saudara Gracia Pelo menyebutkan bahwa ia ini menyampaikan pendapatnya bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan fakta sejarah dengan mengutip sebuah buku yang katanya ditulis seorang muslim yang namanya, kita lihat aja coba videonya, seperti apa videonya. Saya akan membahas apa yang ditulis dalam bukunya Muhammad Ahmad Kalafulo, Al-Quran bukan kitab sejarah. Postingan yang kapan hari direspon umat muslim katanya itu buku kafir, itu tulisan yang menghina Islam. Saya rasa orang-orang yang komen semacam itu dia kaget dan tanpa dia pikir panjang dia asal nuduh bahwa tulisannya Muhammad Ahmad Kalafulo bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. Dengan seenaknya dituduh itu tulisannya orang kafir yang ingin mendiskreditkan Islam. Keliru. Muhammad Ahmad Kalafulo itu orang muslim, cendekiawan muslim, tinggal di Mesir, kuliah di Al-Azhar Kairo. Jadi tolong bagi orang-orang muslim dan para mualaf ataupun orang-orang Kristen yang ingin mempelajari tema-tema yang saya sampaikan dalam postingan-postingan apologetika saya, searching di Google, ketik Muhammad Ahmad Kalafulo, Al-Quran bukan kitab sejarah. Siapa yang jual buku ini secara online? Beli. Dan kalian lihat, penerbit buku itu adalah Paramadina, institusi yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Sebelum Anies Baswedan memimpin, Nurcholish Madjid. Itu buku muslim, bukan karangan Gracia Pelo, bukan karangan orang kafir, bukan. Itu buku murni tulisan orang muslim sendiri. Termasuk buku-buku yang lain, buku-buku fikih, tafsir, dan hadis, itu buku orang Islam sendiri. Kalau Anda kaget atau tidak yakin dengan apa yang saya bacakan, searching di Google, beli secara online. Begitu bukunya datang di rumahmu, kamu buka, kamu baca di halaman yang saya baca. Jangan nuduh, jangan membiasakan kayak begitu. Biasakan melakukan pengujian, check and recheck. Saya membaca jujur apa adanya, memang seperti itu. Itu tulisan-tulisan muslim. Kembali lagi ke masalah yang akan kita bahas kali ini. Di dalam buku Al-Quran bukan kitab sejarah, Muhammad Ahmad Kalafulo dengan jujur mengakui bahwa silsilah Yesus di dalam Al-Quran itu tidak cocok dengan sejarah. Itu suatu kisah yang tidak pernah terjadi di dalam Video tadi menjelaskan bahwa Gracia Pelo mengutip buku dari Al-Quran bukan kitab sejarah, buku tulisan Muhammad Ahmad Kalafulo ya. Itulah mungkin saya belum membaca buku itu dan saya pada kesempatan ini kita membantah fitnah yang dinyatakan oleh Gracia Pelo yang menyebutkan bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan kitab sejarah.
Ini berkaitan dengan dalam beberapa video yang sebelumnya udah kita bahas. Ini sepertinya sama modelnya, dimana Saudara Gracia Pelo kembali ingin coba mau memadamkan cahaya kebenaran Al-Quran, mau merendahkan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Insya Allah ia akan gagal lagi. Dalam video-video sebelum udah kita bahas ini, termasuk para apologis lainnya, termasuk yang lagi tenar katanya sekarang ini Christian Prince. Dan pada kesempatan ini dia mengambil buku yang katanya seorang Islam yang menyebutkan bahwa Al-Quran bukanlah kitab sejarah, yaitu karangan dari Muhammad Ahmad Kalafullah. Maka jika memang benar bahwa pernyataan daripada Saudara Gracia Pelo memang berdasarkan buku tersebut, maka bantahan fitnah ini juga menyasar kepada buku tersebut. Nggak masalah apakah dia seorang muslim ataupun tidak. Jika memang yang dituliskannya tidak sesuai dengan kaidah Islam, maka itu wajib ditolak. Apalagi dari sisi dari bukunya sendiri ini sudah diragukan. Juga nggak meragukan. Bisa dia menyebutkan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. Kalau bayangan sejarah itu harus memuat tanggal, harus memuat nama, detail, tempat atau apanya, ya mungkin dia nggak akan mendapatkan itu di Al-Quran. Nggak akan dapat. Tapi ketika menyebutkan Al-Quran tidak sesuai dengan fakta sejarah, ini udah keterlaluan namanya. Karena Al-Quran menyebutkan item-item yang menjadi poin utama. Jadi Al-Quran ini bisa meluruskan sejarah. Jadi sejarah yang belok, sejarah yang diputar balikan itu Al-Quran bisa menjadi panduannya. Jadi walaupun ini buku katanya disebutkan oleh tadi ditulis orang muslim, nggak ada masalah. Sepanjang itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan kaidah Islam, itu kita terima. Tapi jika tidak, jauh. Begitu juga dikatakan bahwa penulisnya ini seorang S3 lulusan Azhar Kairo. Pendidikan seseorang itu tidak menjamin pikiran seseorang. Kalau boleh pinjam bahasa Bung Rocky Gerung, sekolah nggak menandakan orang pernah belajar. Sekolah itu hanya menandakan orang pernah belajar, bukan tanda ia pernah berpikir. Hampir-hampir seperti itulah ya. Sorry Bung Gerung jika salah menyebutkannya. Apalagi terkait agama. Jadi pendidikan yang tinggi itu tidak menjamin keimanan seseorang. Ada orang yang mengaku Islam, pendidikannya tinggi, tapi alergi terhadap nilai-nilai Islam sendiri, sehingga jauh dari Islam itu sendiri, jauh dari kebenaran Al-Quran dan Islam. Ya, ada model-model ini, dan di Al-Quran juga ada disebutkan banyak Al-Quran ini. Alhamdulillah di buku ini juga udah ada kita tuliskan kok, kemunafikan orang-orang netral dalam kitab Munafik. 132 tanda orang munafik, bahaya, azab dan taubatnya, serta cara mukmin menghadapinya. Udah saya tuliskan. Mau download silahkan, gratis kok. Buka aja di webnya atau klik di Google, ini aja, di search saja. Insyaallah dapat. Jadi terkait pemaparan seperti apa, tuduhannya seperti apa, gambarannya, baik itu dari Saudara Gracia Pelo ataupun Kalafullah, silakan aja. Apa dasar dia menyebutkan bahwa
berani menjadikan fitnah bahwa tuduhan Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ini kita ambil lagi, ada potongan videonya. Silahkan bisa kita sama-sama lihat. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim nomor 12, Maryam atau Maria atau Miriam disebut sebagai binti Imron. Maria anaknya Imron. Imron dalam Al-Quran itu sama dengan paralel dengan Amram dalam Alkitab Perjanjian Lama. Surat At-Tahrim mengatakan Maryam anak perempuannya Imron. Oke. Kita lihat ayat berikutnya. Dalam surat Ali Imran 35-36 bahwa istrinya Imran, istrinya Amram mengandung dan melahirkan anak perempuan dan diberi nama Maria, Maryam atau Miriam. Artinya apa? Maryam binti Imran ini anak kandungnya Imran atau anak kandungnya Amram. Kemudian setelah Maria akil balik, dia diundi, undiannya dengan anak panah jatuh ke Yusuf. Maryam diasuh sama Yusuf yang sudah dibahas dalam episode yang lalu mengenai proto-evangelium Yakobi. Al-Quran juga mengatakan bahwa Harun adalah saudaranya Musa, menyertai Musa sebagai pembantunya, sebagai wasir. Al-Quran dalam surah Maryam 27-28 mengatakan Maryam saudaranya Harun. Di surah Al-Furqan, Harun saudaranya Musa. Jadi dari sini kita melihat bahwa di dalam Al-Quran Maryam, Harun dan Musa bersaudara. Betul? Nangkep ya? Dan ketiganya ini adalah anaknya Imron, anaknya Amram. Sama dengan catatan Perjanjian Lama. Di surah Al-Qasas diulang lagi bahwa Musa saudara Harun. Lah yang menjadi pertanyaan, kok bisa Maryam anaknya Amram, anaknya Imron, saudaranya Harun dan saudaranya Musa yang hidup tahun 1500 sebelum Masehi, dikatakan Maria ini ibunya Yesus. Muhammad Ahmad Kalafulo sebagai cendekiawan Muslim, orang Arab asli, kuliah S3 di Al-Azhar Kairo mengatakan ini adalah contoh kisah-kisah dalam Quran yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Karena apa? Bagaimana mungkin Amram orang Lewi atau Imron yang punya anak Harun, Musa dan Maryam anak Imron saudaranya Harun Musa, ini ibunya Yesus, bagaimana mungkin? Muhammad Ahmad Kalafulo jujur bilang, tidak mungkin. Karena mereka hidup 1570 tahun sebelum Masehi. Masa Maria hamil selama 1500 tahun? Atau jangan-jangan ini mujizat terbesar. Maria perawan tertua di dunia, perawan yang berumur 1500. Dari videonya tadi, Saudara Gracia Pelo menyimpulkan bahwa Al-Quran bukanlah kitab sejarah dengan mengambil dalil ada di surat At-Tahrim 12, Ali Imran 35, 36, Ali Imran 44, Al-Furqan 35, di surat Maryam 27, 28, dan Al-Qasas 34. Kalau ngelihat dalilnya sepertinya lengkap ya, banyak, cukup mengambil dalil. Nanti bisa kita lihat seperti apa gambarannya ini. Kadang mengambil juga tidak sesuai dengan pengambilannya, ini juga bisa menjerumuskan orang lain. Karena tidak sejarang orang menafsirkan dengan Al-Quran, tapi Al-Quran itu hanya dijadikan alat pembenaran dia. Itu yang dilakukan oleh Christian Prince, sudah banyak kita bahas. Saudara-saudara kami yang dari Kristiani menanggapi, dia udah orang Arab, dia pandai bahasa Arab, dia menggunakan dalil-dalil. Iya, ini yang dihindari dalam Al-Quran, ini yang tidak boleh dalam Al-Quran. Dan ini juga yang pernah saya sebutkan kepada Saudara Gracia Pelo, pernah dia dialog tentang Kristen dan Islam, di mana dia menyebutkan bahwa ketika kita mau belajar tentang suatu agama, maka harus buang itu kosongkan dulu pikiran.
tentang agama kita, sehingga kita bisa memahami agama itu berdasarkan dari sudut pandang kebenaran agama itu. Ini disebutkan surah Al-Ghashiyah. Saya salut ketika pernyataannya itu. Jadi ibaratnya kalau kita mau menuntut ilmu, ya kosongkan dulu gelas kita, sehingga air yang masuk bisa masuk, gitu. Nggak tumpah. Tapi kalau saya lihat videonya belakang ini, sepertinya udah jauh. Saya lihat banyak warna daripada pendapatnya, opininya, asumsinya dibawakan ketika membawakan dalil-dalil itu, apalagi sampai tafsirnya jauh. Makanya pada kesempatan ini kita akan membantah fitnahnya tersebut. Jadi dari videonya tadi, ia membandingkan silsilah Nabi Isa atau Yesus dengan menggunakan Al-Quran, lalu dibandingkan dengan Alkitab Injil, di mana dalam Al-Quran disebutkan adalah yang intinya menyebutkan bahwa di At-Tahrim, Maryam disebutkan itu adalah anak dari Imran. Di Al-Furqan disebutkan Harun adalah di Maryam 28 bahwa Maryam adalah saudaranya Harun. Jadi ia membandingkannya dengan Alkitab, dengan Injil, yang menyebutkan bahwa anak Imran itu adalah Miriam, karena di Alkitab disebut namanya itu Miriam. Imran Amram, saudaranya Nabi Harun, Nabi Isa. Jadi ketiganya inilah anaknya daripada Imran atau Amram dalam Alkitab, yang disebutkannya itu di surat Bilangan pasal 26 ayat 59. Sehingga dia menuding bagaimana mungkin Maryam yang juga ibu dari Yesus atau Nabi Isa, sementara dia adalah saudaranya Nabi Harun, padahal itu jarak rentang waktunya yang jauh. Rentang jaraknya jauh, hampir 1500 tahun ya. Berarti yang disebutkannya, atau 500-an. Ya, itulah hitungannya, pokoknya jauh gitulah. Saudara Gracia yang udah ngitungnya itu. Sehingga saudara Gracia Velo dan yang bersumber dari Ahmad Khalafullah katanya menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan kitab sejarah. Lalu bagaimana kita menjawab fitnah ini? Kenapa saya sebutkan ini fitnah? Karena ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tidak berdasar arti kata, yaitu tudingan mereka aja, dan tidak berdasarkan bagaimana Al-Quran dipahami, sekalipun dia mendasarkan pada tulisan Ahmad Khalafullah, walaupun katanya dia seorang muslim. Nanti kita bahas, karena fitnahnya Gracia Velo ini masih berlanjut. Banyak videonya ini agak sekitar beberapa menit ya. Di ujungnya juga dia menebar fitnah baru lagi. Jadi kalau orang bilang ini udah ngasih kasih ini lagi gitu, ditambahin lagi dengan fitnah lainnya. Coba kita lihat videonya aja dulu. Sumber kisah bahwa Yesus itu masih keluarganya Imran berasal dari ajaran agama Mani. Agama Mani itu apa sih? Agama Mani itu nama orang yang hidup di abad ketiga. Dia dari Iran. Dia mengklaim bahwa Parakletos yang diucapkan Yesus, aku akan mengutus Parakletos. Dia mengatakan Parakletos itu adalah saya. Saya adalah Khataman An-Nabiyya. Saya adalah penutup semua para nabi. Saya adalah Parakletos yang dinubuatkan Yesus. Agama Mani yang muncul di Persia di abad ketiga ini sangat mengidolakan Yesus. Agama Mani percaya ada 11 nabi dan ada 4 nabi terutama.
Yesus merupakan salah satu orang dari 4 nabi utama agama Mani. Nabi pertama Zoroaster, kedua Syakyamuni atau Siddhartha Gautama, nabi ketiga yang terbesar adalah Yesus Kristus anak Maria, dan yang keempat adalah nabi yang terakhir penutup semua kenabian, Parakletos yang dinubuatkan Yesus adalah Mani itu sendiri. Pada waktu saya baca buku ini, termasuk saya baca buku kitab sucinya Mani namanya Haran Gawaita, dijelaskan di pasal pertama, Yesus anaknya Maryam. Maryam ibu Yesus anaknya Musa, dan Musa itu kan anaknya Amram. Nah, kan? Jadi kalau berdasarkan silsilah menurut ajaran agama Mani, Yesus itu buyutnya Imron. Oh, ternyata ajaran yang mengajarkan Yesus itu masih keluarganya Imron yang pernah saya temukan sebelum zamannya Islam, ada di dalam buku Haran Gawaita, di dalam ajaran Mani. Nah, bedanya dengan ajaran dalam Al-Quran apa? Al-Quran merubah posisi Maria anaknya Musa dalam ajaran agama Mani menjadi Maria saudaranya Musa, saudaranya Harun. Disamakan dengan perjanjian lama. Tapi mereka anaknya Imron. Kira-kira begitu. Oh, ternyata sebelum Islam ada, sudah ada agama yang mengajarkan Yesus itu keturunan dan keluarganya Imron. Fitnahnya dalam video ini cukup keras dan cukup keji kalau saya bilang. Yang pertama, dia menuduh Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Karena mana mungkin Maryam, saudara Harun, menjadi ibunda Yesus yang terpaut jarak 1500 lebih tahun. Yang kedua, udah dianggapnya nggak sesuai fakta sejarah, tuduhnya pula lagi kisah yang dalam Al-Quran ini mencontek dari kitab lain. Itu kitab agamanya Mani. Jadi fitnahnya ini udah kelewatan memang, udah salah nyontek pula lagi. Oh, kelewat memang. Parah memang. Tapi oke lah, namanya orang usaha, kita akan jawab, kita akan bantah, dan nanti agak ternyata setelah diurut-urut nanti bisa berbalik ini, karena ada yang unik saya lihat. Jadi kita udah dapat kuncinya. Ini tidak lain adalah sama seperti bahasan yang sebelumnya udah kita sebut tadi, bahwa berbagai macam cara mereka lakukan bagaimana untuk memadamkan cahaya kebenaran Al-Quran. Di sini mereka melalui dari silsilah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Saudara Gracia Pelo mengambil tonggak sumber kebenarannya dari Injil atau kitab sucinya. Ya wajar lah, namanya dia Kristiani, dia harus mengimani dengan kitabnya, itu menjadi standar kebenarannya. Saya nggak tahu Ahmad Khalafullah sumber kebenarannya menyebut tidak sesuai dengan fakta sejarah ini dari mana, saya nggak tahu. Apakah cerita Israeliat ataupun dari Alkitab, kita nggak tahu. Tapi yang pasti saudara Gracia Pelo menyebutkan di sini standarnya adalah Injil, kitab suci, yang menyebutkan dari surat Bilangan pasal 26 ayat 59 tadi. Oke, kita cari nanti titik temu di mana selanya ini, Al-Quran, Taurat, Injil, atau kitab agama Mani tadi ya. Saya sebenarnya mencukupkan diri, pernah mencukupkan diri pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam Islam. Bahkan sampai ketika saya melihat video-video Christian Prince, baca bukunya, itu juga cukup mencukupkan diri pada Al-Quran, pada hadis-hadis. Namun belakangan makin banyak video para komentator netizen juga menyebutkan ini, sebutkan namanya J. Smith, David Wood, J. Smith, ajak debat
ada Gracia Pelo, Deki nggak ada ya. Jadi memaksa saya untuk coba juga membuka Alkitab. Kenapa? Selama ini saya mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran sebabnya adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika saya membuka belajar Al-Quran, hadis, ya itu sama. Saya juga udah membuka kitab-kitab selanjutnya, sebelumnya, dan mengimaninya. Jadi kalau ada yang menuduh Al-Quran itu mencontek kitab sebelumnya, ya memang itulah sejarahnya, bahwa kitab sebelumnya itu ya memang gak bertentangan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran membenarkan itu. Jadi sepanjang di kitab-kitab lain tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya itu berarti itulah yang diajarkan Al-Quran. Karena memang di kitab ada Muslim, ada yang quote sering apa gitu, Taurat itu perjanjian lama, Injil itu perjanjian baru, Al-Quran itu perjanjian terakhir. Jadi kalau HP ya ini keluaran terbaru lah, komputer mungkin Windows-nya nih Windows berapa terakhir sekarang? Ya itulah, mobil keluaran terbaru. Jadi kalau dibilang nyontek, gimana ya? Ya memang itu sejarahnya. Tapi mau dibilang nyontek, nabinya orang Muslim, Nabi Muhammad SAW itu disebut gelarnya juga ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kan bingung gimana mau nyontek, baca nggak bisa, nulis nggak bisa, mau kemana belajar. Dan dibilang nyontek juga, Al-Quran kelihatannya lebih keren, lebih modis, lebih fleksibel dan sempurna. Kan jadi tambah bingung semuanya. Mau dari mana pun diserang, nggak jumpa-jumpa, gagal terus. Jadi kalau orang bilang gagal maningson katanya. Oh iya, nanti ngelantur kita ngomongnya. Kembali kita ke laptop tentang sejarah Nabi Isa atau Yesus. Kita mulai dari Al-Quran dulu. Kita ikuti aja dulu dalil yang diambilnya. Dia menyebutkan di surat At-Tahrim, di mana disebutkan bahwa dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami dan membenarkan kalimat Rabb-nya, kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ayat ini jelas berbicara tentang Maryam binti Imran, tentang wanita suci yang beliau adalah mamanya Nabi Isa atau ibunya Nabi Isa, atau kalau saudara kita yang Kristen menyebutnya Yesus. Lalu di Ali Imran 34 35 ini menyebutkan bahwa ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh, berhikmat, karena itu terimalah itu daripadaku. Sungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui." Di 36-nya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, itu anak laki-laki, tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya dan anak keturunannya kepada Engkau daripada setan yang terkutuk." Di 34-35 ini menyebutkan istri Imran tanpa menyebutkan namanya, melahirkan seorang bayi perempuan dan memberinya nama Maryam. Ayat ini hanya memberikan nama
menyebutkan nama Maryam tanpa diikat informasi apakah ia adalah mamanya Nabi Isa atau bukan. Karena kedua ayat ini bisa berlaku untuk Maryam, saudara Nabi Harun atau Musa, atau bisa juga kalau kita rangkai dengan ayat setelahnya, maka ini akan menggambarkan Maryam yang merupakan mamanya dari Nabi Isa. Begitu juga di surat Al-Imran ayat 44, yaitu tentang undian panah atau pena. Itu berkaitan dengan Maryam daripada mamanya Nabi Isa alaihissalam. Di Al-Quran 35 yang disebutkannya ini berbicara tentang Nabi Harun yang dijadikan pembantunya Nabi Musa. Lalu di surat Maryam ayat yang ke-28, di mana sebelumnya ketika Maryam menggendong anaknya kepada kaumnya berkata, "Hai Maryam, sungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Karena dianggap mereka berzina karena mengandung anak yang ada anak di luar dari pernikahan. Di 24-nya mereka menyebutkan orangnya itu, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat dan ibunya bukanlah seorang pezina." Lalu di 34-nya Al-Qasas ini menyebutkan bahwa menegaskan daripada di surat Al-Furqan tadi ini, bahwa Nabi Harun adalah orang yang membantu Nabi Musa dalam berdakwah karena beliau lebih fasih dalam menyampaikan kata-kata. Jadi kalau kita lihat dalil yang disampaikan oleh Kalafullah dan Sagara Siavelo, kalau bisa kita lihat ini kata kuncinya ada di surat Maryam 28, di mana kaumnya Maryam itu memanggil dia dengan sebutan "Hai saudara perempuan Harun". Sementara di ayat-ayat lain disebutkan bahwa Harun itu adalah nabi, saudara daripada Nabi Musa yang membantu dakwah Nabi Harun. Lalu dia juga menambahkan bahwa menggabungkan ini menjadi satu kesimpulan bahwa Maryam adalah ibu Nabi Isa atau Yesus, tapi ia juga adalah saudara Harun dan saudara Musa. Jadi ini kalau kita tangkap daripada kesimpulan yang dia ambil. Sementara kalau kita di Islam, memang tafsir yang terbaik adalah tafsir ayat dengan ayat. Ini terbaik. Ayat dengan ayat ditafsirkan dengan. Lalu ayat dengan hadis. Itu hadis Nabi, hadis para khulafaur rasyidin, yaitu 4 khalifah sesudah beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baru sahabat, baru tabi'in. Jadi ini tingkatannya. Kalau kita lihat tafsirnya ini baik, ayat dengan ayat. Cuman benar nggak menggandeng ayatnya juga? Jangan nanti ayat yang tidak bersambung, tidak ada hubungannya disambung-sambungkan. Karena untuk itu kembalikan ke hadis. Ada nggak perkataan Nabi berkaitan ini? Udah dibaca belum hadis-hadis yang berkaitan
dengan ini. Jangan kita menafsirkan sendiri, sementara Nabi udah berpendapat di situ, udah menyatakan. Kita berpendapat lain. Loh, kita umatnya siapa? Itu. Kalau kita buka di hadis Sunan At-Tirmizi, ada di nomor hadis 3080, bahwa disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Rasulullah SAW mengutus ke Najran. Jadi mereka bertanya, bukankah kalian membaca, hai saudara perempuan Harun, Maryam 28, dan antara Isa dan Musa terjalin kekerabatan yang erat. Ini pertanyaan orang-orang kepada Al-Mughirah bin Syu'bah ketika di Najran. Lalu ia nggak tahu jawabannya. Lalu dia berkata, aku kembali kepada Rasulullah SAW, aku memberitahukannya. Lalu beliau menjawab, apakah kau tidak memberitahu mereka bahwa mereka biasa menyebut nama nabi mereka dan nabi orang-orang soleh sebelum mereka. Hadisnya ini hasan. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Nabi menyebutkan bahwa mereka biasa dengan menyebut nama-nama anak mereka dengan nama-nama nabi mereka orang soleh sebelumnya. Ini juga ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam tafsirnya. Rasa saudara Gracia Pelo kan udah pernah sering juga membuka kitab tafsir daripada At-Tabrani. Buka aja tafsir daripada ayatnya ini gitu. Udah biasa buka, kenapa untuk hal ini ya nggak akan buka tafsir gitu. Buka aja tafsirnya. Dia menyebutkan di situ ada dari riwayatnya Yunus menyebutkan bahwa itu nama Harun adalah nama yang kebetulan sama, karena jarak antara Harun, Musa, dan Maryam itu sangat jauh. Artinya nama Harun yang disebutkan di situ adalah nama yang sama, dan dapat disimpulkan bahwa nama Maryam sebagai saudara Musa dan Harun adalah anak Imran. Dan juga nama Maryam, mamanya Nabi Isa atau Yesus, juga mempunyai nama sama, yaitu bapaknya Imran, saudaranya bernama Harun. Ini daripada simpulan daripada hadis tersebut. Jadi tudingan fitnah Kalafullah dan Gracia Pelo sebenarnya fitnahnya ini fitnah basi yang udah dijawab oleh Nabi langsung sendiri. Jadi Nabi SAW udah menjawabnya sebelumnya, udah dijawab sebelumnya. Jadi yang dimuncul-munculkannya lagi itu udah tudingan orang lama, peninggalan orang lama. Jadi kalau orang sekarang menyebut ini, ya jauh-jauh hari kita udah mempunyai jawabannya, dan itu langsung dari Nabi SAW tanpa kita harus menafsirkan, berpikir lebih jauh, menggali lebih jauh. Nabi langsung sudah menyebutkannya, karena sahabat sendiri udah pernah ditanya orang tersebut. Lalu apa benar orang-orang dulu pada zaman-zaman Bani Israel itu mereka suka menamai anak-anak mereka dengan nama-nama nabi, dengan nama-nama orang soleh? Ini kan juga perlu kita cross check, karena kan Al-Quran, hadis itu bisa jadi itu petunjuk kita. Sementara yang Bani Israel tentu bisa kita rujuk pada Alkitab, yaitu At-Taurat, Injil, karena ini adalah kitab yang khusus diturunkan Allah untuk Bani Israel. Kalau kita kembali ke Alkitab, kita bisa lihat silsilah Yesus
Itu ada di surah Matius. Di surah Matius itu mulai dari ayat 1 sampai 16. Itu berbicara tentang silsilah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Saya ajak kita lihat yang di ayat ke-15 dan 16-nya. Di 15 disebutkan bahwa Eliud memperanakkan Eliazar. Eliazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kita ambil tadi ayat 15 dan 16, berarti Yakub memperanakkan Yusuf. Yusuf anaknya Yakub, suami Maria yang melahirkan Yesus. Kalau dengan kita ambil dengan logika dan model yang diambil Gracia Velo, apakah dia juga mau menyebut bahwa Yesus adalah anak dari Nabi Yusuf, cucu dari Nabi Yakub? Kalau dengan model yang seperti dia lakukan, kan enggak kan? Nah, jadi lihat, kalau kita mau menafsirkan tentu ini harus kita lihat ada enggak tafsiran yang sudah dijelaskan daripada Nabi. Karena sebaik-baik penafsir ya Nabi yang menafsirkan, karena beliau yang paling tahu dengan Al-Quran. Ternyata kalau kita urut lagi sejarah silsilah Nabi Isa, Yesus, ini bisa membuktikan bahwa kesempurnaan Al-Quran. Sekaligus juga membuka ada sesuatu yang aneh dalam Injil tentang silsilah Nabi Isa dan Yesus. Begitu juga dengan silsilah daripada keluarga Imran di Nabi Musa. Kenapa gitu? Ini kita buka. Tadi udah kita tampilkan yang disebutkan Gracia Velo yang menyebutkan bahwa satu ayat yaitu di Bilangan pasal 26 ayat 59. Dan nama istri Amram adalah Yokobed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Ini bisa jadi namanya anak Imran di Hindu Islam, Amram di Nasrani, itu menyebutkan 3 bersaudara, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Miriam anak Amram. Tapi kalau kita lihat lagi dalam surat-surat yang lain, ayat yang lain, bahwa disebutkan 3 anak ini memang pas ada di 1 Tawarik 6. Di ayat ketiganya disebutkan bahwa anak-anak Amram ialah Harun, Musa, Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eliazar, dan Itamar. Tapi kalau kita lihat dalam ayat yang lain, justru menyebutkan anak Amram itu ada 2, Musa dan Harun. Di mana itu? Ada di Keluaran pasal 6 ayat 20. Dan Amram mengambil Yokobed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Lalu di 1 Tawarik 23 di ayat 13-nya juga disebutkan bahwa anak-anak Amram adalah Harun dan Musa. Jadi fakta ini jelas ada ayat yang berbeda. Ada 2 versi. 2 ayat mengatakan bahwa anak Amram itu 2 orang, Musa dan Harun.
Dua ayat lagi mengatakan anak Amram itu 3 orang. Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, dan Miriam. Dan ibunya sama, Yochebed. Lalu fakta sejarah mana yang dijadikan saudara Gracia Pelo sebagai patokan sehingga berani menuduh Al-Quran tidak sesuai dengan fakta sejarah, padahal di Alkitab menampilkan fakta yang berbeda. Amram anaknya 2 atau 3. Ini bisa saudara Gracia Pelo lah yang menjelaskan. Seorang apologis tentu banyak alasan, banyak penjelasan yang bisa dilakukannya. Lalu apa kita lihat bahwa di Al-Quran kenapa disebutkan? Karena di Al-Quran itu menyebutkan hal-hal yang inti, urgent, penting, khusus. Ini tentu ada hikmahnya. Kenapa Al-Quran menyebutkan nama Harun disebutkan sebagai saudara perempuan daripada Maryam. Ayat 28. Bisa jadi Al-Quran mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ganjil di dalam Alkitab. Karena Alkitab di sini menunjukkan 2 yang berbeda, 2 versi. Amram mempunyai 2 anak, Amram dan 3 anak. Ini mungkin hikmah yang bisa kita dapatkan. Lalu yang kedua, ini mengenai silsilah Nabi Isa atau Yesus dalam surat Matius tadi. Di surat Matius tadi yang kita baca tadi mulai ayat 1 sampai ayat ke-16-nya. Di ayat pertamanya itu disebutkan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Di ujung ayatnya, di ayat 16-nya disebutkan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Ternyata ada silsilah lain, ada di Lukas pasal 3 di ayat 23 sampai 38. Ketika Yesus memulai pekerjaan, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi ada perbedaan di sini. Yesus ini anak siapa? Ada 2 silsilah yang berbeda. Mungkin kita aja yang membacanya mungkin berbeda, mungkin tafsirnya saudara kita yang Kristen mungkin udah ada jawabannya, termasuk saudara Gracia Pelo. Kalau bisa dijelaskan ya silakan juga, karena saya lihat ada beberapa versi juga di Kristiani menjelaskannya ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yang di Matiusnya tadi, di pertama disebutkan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Adam, anak Abraham. Dari 1 sampai 15 menyebutkan silsilahnya. Di 1:16-nya Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Bagaimana mungkin Yesus disebutkan itu adalah silsilah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Daud, jika silsilahnya itu hanya sampai kepada Yusuf suami Maria? Padahal Yesus itu lahir tanpa ayah. Apakah ini bukan suatu yang ganjil? Karena seharusnya apakah ini bisa juga disebut pertentangan?
tergantung daripada penafsiran daripada saudara-saudara kita yang di Nasrani juga. Saya tidak ikut mencampuri, dan ini juga hanya membaca, sama seperti yang dilakukan saudara Gracia Pelo. Mungkin ada penafsiran yang menjelaskan hal ini, karena ada perbedaan antara di Islam dengan di Kristen. Kalau di Islam menisbatkan nama itu kepada orang tua laki-laki, jadi ke bapak nasabnya itu. Sementara di Kristen disebutkan di sini menyebutkan bahwa silsilahnya dari Yusuf, suami dari Maria, yang bukan ayah kandungnya, Mungkin ini berbeda ya, mungkin perbedaan ini ya kita saling mengerti aja. Cuman hanya menegaskan bahwa di Al-Quran jelas menyebutkan bahwa Isa itu adalah putra Maryam, cucunya Imran. Jadi tegas membantah fitnah yang dilakukan oleh saudara Gracia Pelo tadi, yang menyebutkan bahwa ada tidak sesuai dengan fakta sejarah. Di sini tegaskan bahwa Nabi Isa, Yesus adalah putra Maryam, cucunya Imran. Selesai. Kalau Maryam 27-28 tadi itu tafsirnya bahwa Maryam, mamanya Nabi Isa atau Yesus, itu punya saudara Harun yang punya sama nama dengan seperti namanya Nabi Harun, saudara Nabi Musa, dan Maryam anak Imran. Jadi hanya kebetulan kesamaan nama. Dan penisbatan nama Isa bin Maryam itu kalau kita lacak di Al-Quran itu ada 25 kali. Karena tidak ada bapak, ada juga Nabi Isa disebutkan tanpa menyebutkan nama Maryam. Jadi 25 kali, 8 kalinya itu disebutkan tanpa menyebutkan nama. Jadi hanya 17 disebutkan bahwa Isa ibnu Maryam. Itu bantahan kita terhadap fitnah yang dilakukan oleh saudara Gracia Pelo. Fitnah yang pertamanya itu ya. Sedangkan fitnah yang keduanya yang menyebutkan bahwa silsilah Yesus, silsilah Nabi Isa adalah cucu Imran dari Maryam, itu dianggap mencontek daripada kitab agama Mani. Sebenarnya tadi udah kita jelaskan sebenarnya, karena Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Ini ada disebutkan di surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran, mukmin, kami muslim mengimaninya, karena jelas disebutkan di Al-Baqarah, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang telah diturunkan sebelummu, mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ini orang-orang mukmin, ini orang-orang yang bertakwa. Jadi sepanjang itu benar dan kitab-kitab sebelumnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, kami meyakininya. Jadi kalau ada yang menuduh Al-Quran mencontek kitab sebelumnya, ya jika memang sama, ya itu memang sejarah, dan kitab sebelumnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan karena memang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga muslim, dari mulai nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa,
Harun, Nabi Isa, yaitu muslim, dan pengikut Nabi Isa juga itu muslim. Jadi nggak tepat kalau dibilang mencontek. Ya sama tadi, kalau ada mobil keluaran terbaru, kok setirnya bulat, ini nyontek ini mobil kami yang tahun 30-an. Ya itu aja gambarannya, udah dibilang mencontoh. Ya memang dari dulunya pembuat mobilnya sama, Allahnya juga sama, ya pencipta kita juga sama, kitabnya juga nggak ada yang berbeda, hanya kita aja yang menjadikannya berbeda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban atas fitnah yang dilakukan saudara Gracia Pelo. Mungkin dalam perkataan ada yang disampaikan tadi ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan kalaupun ada yang salah itu murni dari kehilafan saya pribadi, saya yang dhaif, mohon maaf. Itu juga terkait tadi ada apa tadi yang berkaitan dengan Alkitab, ya mungkin itu dari bahasa kami melihat ada yang berbeda, ada yang melihat bertentangan. Mungkin nanti bisa dijawab sendiri oleh saudara Gracia Pelo tentang hal ini. Saya lihat dia paham banyak dalam hal itu, cuman ada beberapa hal yang menjadi catatan terhadap saudara Gracia Pelo, termasuk konsistensi dalam berhukum. Itu juga dalam memahami Al-Quran, dia juga banyak kekurangan, karena dia juga melepaskan daripada membawa egonya, membawa daripada prasangkanya. Ini yang tidak boleh dalam menafsirkan Al-Quran. Prasangka kita akan menjauhkan kita dari kebenaran. Itu juga yang pernah kita nasihatkan kepada saudara Christian Prince. Makanya ketika banyak netizen yang mengungkapkan debatlah, langsung debat untuk apa kini itunya, karena yang dilakukannya itu bukan menafsirkan Al-Quran, tapi hanya lebih pada membenarkan opini prasangkanya, hanya untuk menghujat Islam, menghujat Nabi SAW, dan berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran Al-Quran. Yakinlah, nggak akan pudar Islam, tidak akan runtuh Islam dengan cara-cara yang dilakukan, karena udah janji Allah bahwa Islam adalah agama yang final, terakhir, dan di akhir zaman nanti tidak ada agama lain selain agama Islam. Semuanya beriman kepada Allah setelah Nabi Isa turun kembali ke bumi. Itu yang kami yakini umat Islam, sehingga kami tidak terlalu ngoyo terhadap bagaimana supaya orang malah mengajarkan atau mengajak dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai cara agar supaya orang mualaf. Tidak, tapi kita berdakwah, kita sampaikan kebenaran. Hidayah itu urusannya Allah. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.